Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Ardianti di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputaran Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Puluhan mahasiswa demo tuntut penutupan tambang ilegal di Takalar. Hari ini, lagi dan lagi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Lingkungan menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, tepat di depan kantor Polres Takalar, Jumat 20 Juni. Aksi itu diwarnai dengan pembakaran ban bekas di tengah jalan lintas provinsi sebagai bentuk protes keras terhadap keberadaan tambang yang diduga ilegal di wilayah hukum Polres Takalar. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Aditya Cokas mendesak Kapolres Takalar, AKBP Supriyadi Rahman, untuk menutup seluruh aktivitas pertambangan yang disebut-sebut beroperasi secara ilegal. Tambang-tambang yang dimaksud antara lain berinisial TB, MN, HO, STK, TL, PW, RG, dan NN. Tak hanya itu, masa aksi juga menuntut pencopotan Kasat Reskrim Polres Takalar, AKP Hatta. Ia dituding menerima upeti hingga puluhan ribu rupiah per rit dari sejumlah penambang. Aditya juga menuding Kasat Reskrim membackingi 4 lokasi tambang, bahkan menyebut ada dukungan dari oknum Kostrad Divisi 3. Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kasat Reskrim Takalar, AKP Hatta, membantah seluruh tudingan tersebut, dan ia mengklaim bahwa pihaknya bersama anggota telah turun mengecek lokasi tambang yang dimaksud. Polisi gerebek muda-mudi diduga kumpul kebo di Wisma Terbengkalai, Makassar. Beri. Masa ada sini? Ada betul. Dapat tas. Woi, jual HP mu. Woi, HP sana. Ya laki-laki tangan di kepala. Polisi menggerebek sejumlah muda-mudi yang diduga terindikasi melakukan kumpul kebo di salah satu gedung Wisma kosong Terbengkalai di Kota Makassar. Aparat kepolisian langsung membawa mereka ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Panit 1 Polsek Panakukang Makassar, Ibtu Subhan mengatakan, penangkapan muda-mudi tersebut saat aparat melakukan patroli pencegahan tindak kriminal jalanan dan menemukan sejumlah pemuda berada di sebuah wisma terbengkalai tanpa penerangan di Jalan Racing Center, Kecamatan Panakukang, Makassar, Jumat 20 Juni. Subhan menyebutkan, saat penggerebekan polisi menemukan mereka di salah satu kamar tanpa penerangan, dilengkapi dengan kasur yang terindikasi melakukan kumpul kebo. Mereka yang diamankan didominasi remaja laki-laki dan perempuan. Di antara mereka, ada yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP dan masih di bawah umur. Saat ini para muda-mudi tersebut langsung dibawa ke Polsek Panakukang Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, kata Subhan, telepon seluler mereka akan disita dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah memiliki aplikasi yang terindikasi pada prostitusi online. Anniversary ke-14, Wadi Valley Golf Club gelar turnamen diikuti 200 golfer. Dengan event kami, ini kami mengundang golfer yang ada di Makassar, bahkan di luar dari Makassar, khususnya para member. Dan event kali ini hampir kurang lebih mungkin lebih dari 50% ada dari golfer dari luar. Mulai dari Papua, dari Sorowako, dari Kalimantan, gitu. Ada yang dari Ambon juga, sampai dari Jawa, yang mereka berkenan untuk datang ikut meramaikan eventnya Wadi Valley yang ke-14 pada tahun ini. Ada berapa kategori Pak untuk tahun ini? Kategori ini tetap ada 2 kategori, men and ladies. Cuman untuk men itu ada 5 kategori. Ladies, karena memang peserta ladies nggak sebanyak men, hanya ada 1 kategori, plus piala untuk pemenang umum. Kalau untuk target peserta bagaimana? Ya, target peserta tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya di angka 200. Cuman yang menarik tahun ini 2 minggu menjelang event sudah mencapai kuotanya. Ya. Dan pendaftar ada kurang lebih 300-an.
Jadi ada hampir 100 peserta yang tidak bisa kami akomodasi. Rata-rata dari mana Pak? Mungkin yang terjauh. Yang terjauh ada orang asing juga, ada golfer dari Korea, ada dari Papua yang daftar. Yang dari Malaysia masih ikut atau enggak? Dari Malaysia, saya belum cek listnya ya. Iya. Tapi memang beberapa pekan kali ini ada beberapa golfer dari Malaysia datang ke Padifale. Tantangan terbesar untuk tahun ini Pak nanti ya seperti apa di kompetisinya? Iya. Ya supaya tantangannya lebih terasa untuk para Iya. teman-teman. Yang pasti kita targetnya adalah biar golf lebih dikenal. Padifale tumbuh, orang lebih mengenal golf ya. Tidak hanya di masyarakat Sulawesi Selatan itu sendiri, tapi juga sampai ke nasional. Kesiapan dari lapangan sendiri bagaimana Pak? Untuk persiapan yang pasti jauh-jauh hari ya, 3 bulan sebelum menjelang event itu sudah kami canangkan terkait itu juga termasuk perbaikan lapangan, ya, beberapa fasilitas kita perbaiki ya. At least kalau golfer datang mereka akan menikmati semuanya, menikmati lapangannya, menikmati fasilitasnya. Hadiah terbesarnya nanti tahun ini apa? Tahun ini untuk Grand Lucky Draw kami siapkan 5 unit motor, semuanya merek Suzuki, ya, mulai dari V-Strom sampai Next, ya. V-Strom ini lumayan juga 250 cc, nilainya juga cukup besar. Yang terakhir adalah Next, itu pun di luar dari Grand Lucky Draw kami juga menyiapkan hadiah all-in-one. All-in-one ada 6 unit mobil, 2 unit Ioniq, terus kalau nggak salah 2 unit MG sama 2 unit Stargazer Hyundai. Berarti kalau secara halusnya ini Pak, kuota sudah terpenuhi, berarti tidak bisa mendaftar lagi? Betul, iya. Sampai hari ini pun ada beberapa yang coba untuk komunikasi kalau bisa dikasih slot ya. Cuman selalu komitmen kami adalah kenyamanan orang bermain di lapangan, ya. Jangan sampai hanya untuk mengejar tamu orang jadi nggak happy di lapangan. Total berapa nih Pak yang sudah ditolak lah? Ya, hampir kurang lebih 100 ada yang sudah daftar tapi tidak bisa masuk. Dari mana saja Pak? Sebagian memang ada yang dari luar juga dan dari pemain Sulawesi Selatan. Bea Cukai Makassar gagalkan peredaran sabu 2 kg asal Malaysia. Di Makassar yang akan disampaikan oleh Kepala Bea Cukai Makassar menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 2 kg senilai 2 miliar rupiah yang berasal dari Malaysia di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Sebanyak 8 pelaku terduga pengedar berhasil diamankan. Para pelaku yang diamankan didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 6 orang dan 2 orang yang ditangkap dari hasil pengembangan kasus penyelundupan sabu ke Sulsel dari Malaysia. Jaka mengungkapkan penggalan masuknya narkotika jenis sabu tersebut dilakukan sejak tanggal 23 Mei hingga 14 Juni kemarin. Dari hasil penindakan itu, kata Jaka, pihaknya berhasil menyelamatkan kurang lebih 10.000 jiwa dari ancaman peredaran narkotika di Sulsel. Saat ini para pelaku diserahkan ke pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sulawesi Selatan untuk pengembangan lebih lanjut agar dapat menangkap jaringan peredaran narkotika lainnya. Seorang satpam di Makassar aniaya dan lecehkan rekan wanitanya saat pesta miras. Seorang satpam di salah satu kampus di Makassar ditangkap lantaran diduga menganiaya dan melecehkan seorang perempuan saat mereka melakukan pesta minuman keras atau miras. Peristiwa tersebut bermula ketika pihak kepolisian mendapatkan laporan masyarakat terkait adanya keributan di tempat pesta miras di Jalan Haji Kala, Kecamatan Panakukang, sehingga petugas langsung ke lokasi tersebut. Sementara itu, terkait dengan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang satpam, kata Subhan bahwa berdasarkan keterangan korban, pelaku memegang alat vital korban saat mereka sementara pesta miras. Saat ini satpam di salah satu kampus swasta tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Panakukang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keributan kemudian terjadi kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan yang disinyalir bahwa si pelaku dalam keadaan
terpengaruh minuman keras. Setelah dilakukan pendalaman, kemudian pelaku kita amankan, kemudian dibawa ke Polsek Panakukang. Ada indikasi dugaan pelecehan juga saat penganiayaan berlangsung? Kalau indikasi pelecehan, menurut korban itu ada, ya, ada alat vital yang si korban ini dipegang oleh si pelaku. Jadi upaya lanjutannya terhadap pelaku? Untuk upaya lanjutannya, sementara dalam proses penyidikan, mudah-mudahan untuk waktu dekat ini lanjut penanganannya. TPIB Batakalar, surga kuliner laut segar dengan harga terjangkau. Tempat pelelangan ikan atau TPIB di Desa Masaju, Kecamatan Kalesong Utara, Kabupaten Takalar. Tidak hanya menawarkan komoditas hewan laut dengan harga yang miring, namun juga menyuguhkan tempat pengolahan hasil laut yang mampu memanjakan lidah para pecinta kuliner. Di sepanjang TPIB berjajar warung yang menyiapkan minuman, lalapan, dan sambal sebagai pelengkap hasil laut pilihan pengunjung. Masyarakat yang datang terlebih dahulu membeli cumi, udang, atau ikan yang mereka inginkan, kemudian memilih tempat pengolahan untuk menikmati sajian tersebut. Salah seorang pengunjung asal Makassar, Akbar, menyebut jika TPIB memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan. Ia mengatakan memilih waktu libur untuk bertandang ke TPI karena di hari biasanya dia disibukkan dengan pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Tidak sendiri, Akbar turut mengajak temannya. Ia mengaku perjalanan terasa lebih menggembirakan jika dilakukan bersama-sama. Akbar bersama temannya memutuskan untuk memakan olahan hasil laut yang mereka pilih dengan cara dibakar. Ia mengaku dengan makanan yang cukup melimpah, dia tidak perlu merogoh kocek lebih dari Rp150.000. Sebagai informasi, setiap penjual yang ada di Beba menawarkan harga yang cukup kompetitif. Disarankan untuk memperhatikan tawaran dari para penjual dengan seksama untuk mendapatkan harga yang terbaik. Sambut HUT Bayangkara, Polres Jeneponto gelar pelayanan gratis di Car Free Day. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Jeneponto menggelar pelayanan publik gratis kepada masyarakat pada momen Car Free Day atau CFD yang berlangsung di depan kantor Bupati Jeneponto, Jalan Lantodaeng Pasewang, Bontosunggu, Minggu 22 Juni. Kegiatan ini diawali dengan senam bersama yang diikuti oleh Wakapolres Jeneponto, Kompol Sahabudin, bersama para pejabat utama atau PJ Polres, Kapolsek jajaran, personel Polres, serta bayangkari dan masyarakat umum yang memadati kawasan CFD. Suasana penuh keakraban, keluargaan, dan semangat kebersamaan tampak mewarnai kegiatan tersebut. Dalam kegiatan, Polres Jeneponto menyediakan berbagai layanan gratis, antara lain pendaftaran SIM, pembayaran pajak kendaraan, pemeriksaan kesehatan, serta sosialisasi dan pembagian brosur SKCK online. Atas inisiatif ini, masyarakat menyambut baik dan antusias, memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus dokumen dan memeriksakan kesehatan lainnya. Wakapolres Jeneponto, Kompol Sahabudin, dalam keterangannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Lebih lanjut, Sahabudin mengungkapkan bahwa kegiatan CFD kali ini dijadikan Polres Jeneponto sebagai momentum HUT Bayangkara ke-79.